Jadi Mandalika itu adalah sebuah kawasan di Lombok Tengah. Kalau dari sisi kabupaten dia masuknya Lombok Tengah, biar saya masuk ke petanya dulu. Nah, lokasinya kurang lebih di sekitar sini, di bagian selatan pantai Lombok. Namun untuk urusan kabupaten, untuk urusan otoritas pemerintahan dia masuk Kabupaten Lombok Tengah. Nah, apa sih Mandalika itu? Mandalika itu adalah sebuah lokasi yang sudah diresmikan sebagai kawasan ekonomi khusus oleh Presiden Jokowi pada bulan Oktober tahun 2017, di mana lokasinya hanya 1 jam 45 menit flight dari Jakarta, hanya setengah jam dari Bali, dan rencananya mau kita jadikan kawasan yang lebih besar dan lebih terintegrasi lagi dibandingkan kakaknya yang sudah duluan, yaitu Nusa Dua. Gitu. Nah, ini kurang lebih zoom in picture-nya tentang kawasan Mandalika. Ini saya ambil dari Master Plan Mandalika. Jadi tidak seperti Nusa Dua. Nusa Dua itu luasnya hanya 350 hektar kurang lebih. Nah, Mandalika memiliki luas sekitar hampir 1.200 hektar, so hampir lebih dari 4 kali Nusa Dua. Dan rencananya akan dibangun hotel-hotel serta amenitas-amenitas pilihan sehingga mampu menjadi destinasi yang lebih diminati lagi, yang mendatangkan devisa ataupun ujung-ujungnya devisa dari turis-turis mancanegara gitu. Nah, apa sih keunggulan Mandalika selain areanya yang jauh lebih luas dibanding Nusa Dua? Di sini kita juga akan membangun lebih dari 12.000 kamar hotel, juga lebih dari 350.000 meter persegi commercial space. Dan yang mungkin ya teman-teman mungkin udah mulai nggak fokus ngelihat bagian tengah dari gambar ini, di mana ya inilah kurang lebih area di mana sirkuit yang ada di berita-berita itu akan dibangun. Nah, Mandalika ini mirip-mirip Nusa Dua, dia juga memiliki coastal beachfront yang cukup panjang, kurang lebih 16 km. Dan rencananya setiap inci dari coastal beach ini akan kita manfaatkan untuk memajukan pariwisata Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat, Lombok. Next-nya. Lalu apa sih yang membedakan Mandalika, apa sih benefit dan strength-nya Mandalika dibanding tempat-tempat lain? Nah, di Mandalika ini kita memiliki banyak sekali rencana yang sudah tertuang dalam master plan kita. Salah satunya adalah pemanfaatan renewable energy. Jadi ada sekitar 100 hektar untuk awalnya yang sudah kita alokasikan untuk pengembangan solar cell, dan kedepannya pun juga akan dicari-cari kerjasama dan pengembangan renewable energy lainnya seperti angin, ataupun tenaga hidro, ataupun tenaga gelombang laut. Lalu untuk urusan water management, ada beberapa hal yang sebagaimana layaknya pengembangan pariwisata lakukan, yaitu manajemen air bersih dan air limbah. Nah, untuk air bersihnya kita menggunakan teknologi seawater reverse osmosis atau dengan nama lain SWRO. Nah, teknologi ini sebenarnya teknologi yang sudah sangat umum, namun tidak semua lokasi pariwisata mengimplementasikan teknologi ini, namun kita berkomitmen sebagaimana layaknya yang kita lakukan di Nusa Dua untuk menggunakan SWRO supaya kita bisa memantapkan posisi kita sebagai destinasi pariwisata yang eco-friendly. Lalu bukan hanya penyediaan air bersih, kita juga memanage wastewater treatment supaya air limbahnya tidak mengganggu lingkungan, supaya lokasi kita menjadi lokasi yang sustainable dari sisi tourism juga. Nah, lalu selain dari water management, kita juga memiliki conservation area untuk mangrove yang rencananya bisa digunakan untuk wisata edukasi dan lain-lain, juga nursery. Untuk amenities, ya sepertinya beberapa sudah tidak asing lagi, terutama street circuit, dan juga nanti akan dibangun beberapa hal yang cukup cantik seperti marina seafront, dan theme park, juga golf course. Nah, apa yang sudah kita selesaikan di Mandalika, untuk sementara kita sudah menyelesaikan beberapa infrastruktur dasar seperti jalan-jalan utama, sebuah masjid yang kita namakan Masjid Nurul Bilad, terus Kuta Beach Park. Nah, ini fotonya adalah Kuta Promenade-nya, dan juga beberapa jalan menuju jalan provinsi yang disambungkan ke jalan provinsi dan akses-akses jalan internal kawasan.
Nah, ini kurang lebih yang akan kita lakukan. Jadi satu hal yang mau saya paparkan, yang mau saya tekankan adalah meskipun Kuta Mandalika, meskipun The Mandalika ini kita plan untuk dikembangkan dalam 5 tahun ke depan, namun dengan adanya COVID ini kita tidak akan berhenti melakukan konstruksi dan pengembangan supaya sama seperti Labuan Bajo, kita harap setelah masa-masa pandemi COVID ini bisa kita lewati dan new normal sudah bisa diimplementasikan, Mandalika sudah jauh lebih siap dan sudah bisa lebih banyak lagi dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan. Nah, lalu facing new normal. Ini slide-nya sedikit saya beda warnakan supaya kita segar semua ngelihatnya. Jadi saya mau mengutip sebuah quotes dari WTO. Jadi pada dasarnya WTO bilang kita masih tidak tahu kapan impact dari COVID ini bisa selesai. Namun yang bisa kita lakukan adalah kita harus saling mensupport, terutama pelaku-pelaku pariwisata dan juga orang-orang yang mendukung bisnis-bisnis pariwisata. Nah, oleh karena itu kita mulai mencari, kita mulai mengidentifikasi apa sih challenge-nya Mandalika. Nah, untuk Mandalika, spesifik challenge-nya adalah selain dari travel restrictions yang diaplikasikan untuk hampir semua negara, yang mana top 3 market kita, orang Australia, orang Inggris, sama orang Jerman, ini based on data 5 tahun terakhir, bahkan sebelum gempa, mereka kebetulan turis-turis dari nation-nation di mana turisnya paling banyak datang ke Lombok. Nah, ini mereka semua tidak bisa datang ke, jangankan ke Lombok, mereka tidak bisa keluar dari negara mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, sejalan juga dengan rencana Kemenko Marves yang saya kutip dari rapatnya beberapa hari lalu. Jadi ada konsep program reaktivasi wisata domestik yang terdiri dari beberapa step. Mungkin slide-nya terlalu kecil, tapi saya bacakan saja. Juni sampai Juli itu adalah in-city activations, lalu Juli sampai Agustus adalah staycations, lalu September sampai November adalah road trip, dan lalu Desember sampai Januari adalah epic sale. Dari namanya juga sudah epic, seperti yang menyenangkan sekali. Nah, oleh karena itu kita membuat sebuah rencana yang kita bagi dalam 3 fase. Yang pertama adalah Tourism Recovery Initiative, yaitu promosi gencar-gencaran, online travel experience, dan juga online travel promo fest. Ini kita lakukan bersama-sama dengan Mandalika Hotel Association, komunitas di Mandalika, supaya kita bisa membantu sesama pelaku bisnis yang existing untuk bisa bertahan dan berkembang di masa COVID. Lalu yang kedua adalah kita membuat new normal guest flow. Jadi kita berharap di Juli Agustus sudah mulai datang wisatawan-wisatawan domestik, dan untuk menyambut fase ketiga yaitu event-event di Mandalika. Maksudnya kita sudah kembali ke new normal gitu. Nah, langsung saja beberapa slide terakhir dari saya. Jadi di bagian guest flow yang akan kita lakukan berbeda adalah kita akan melakukan sosialisasi yang cukup gencar melalui website ITDC, press release, juga staff atau member Mandalika Hotel Associations. Nah, ini akan kita lakukan ke publik. Lalu yang kedua adalah kita akan melakukan sosialisasi ke turis. Tujuannya adalah sebelum turis-turis itu datang ke kawasan kita, mereka sudah terbrief secara elektronik apa protokol yang ada di Mandalika. Nah, lalu yang kedua, setelah mereka di-brief sebelum mereka berangkat ke Mandalika, mereka akan mengikuti protokol-protokol new normal yang sudah disiapkan oleh setiap hotel, yang melingkupi aspek safety, terus policy dan regulation dari hotel sendiri, dan juga tidak lupa menjaga personal hygiene. Nah, yang terakhir adalah the new normal protocol itself. Nah, untuk new normal protocol itself, pada dasarnya ini akan kita launching dalam waktu dekat, 1-2 paling lambat akhir Juni, untuk mengikuti jadwal. Namun semuanya akan didasarkan pada 3 aspek yang sudah yang ada di slide sebelumnya. Maaf, yaitu safety, hotel policy and regulation, dan hygiene. Juga new normal protokol ini juga akan berisi tentang petunjuk yang lengkap dari fase pre-departure buat calon turis sampai apa yang bisa mereka lakukan di kawasan kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kelebihan beberapa detik. Semoga kita ketemu bersama di Mandalika, khususnya pada saat penyelenggaraan MotoGP nanti. Baik, terima kasih. Ya.